Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, berjumpa lagi dengan Bu Ayu. Kali ini Ibu akan memberikan materi pembelajaran kepada kalian tentang elektrolisis. Seorang ilmuwan Michael Faraday, dia mengalirkan arus listrik ke dalam larutan elektrolit dan ternyata terjadi suatu reaksi kimia. Reaksi itu disebut dengan elektrolisis. Elektrolisis terdiri dari elektroda yang dicelupkan dalam larutan elektrolit. Elektroda ini ada dua, sebagai katode di mana kutubnya negatif dan katode sebagai terjadi reaksi reduksi. Sedangkan anode punya kutub positif dan merupakan tempat terjadinya oksidasi. Dalam reaksi elektrolisis terjadi persaingan antar speksi untuk mengalami reaksi reduksi atau reaksi oksidasi. Setiap zat yang mempunyai kemampuan reduksi besar akan mengalami reaksi reduksi, dan setiap zat yang mempunyai kemampuan oksidasi besar maka akan mengalami reaksi oksidasi. Nah, kita akan membahas tentang sel elektrolisis bentuk larutan dengan elektroda iner atau tidak bereaksi. Bentuknya larutan menggunakan elektroda iner. Contohnya elektroda iner itu ada PT atau platina, C karbon, kemudian AU atau aurum atau emas ya. Nah, pada sel elektrolisis bentuk larutan ini, di katode terjadi reaksi reduksi. Nah, berarti ada persaingan antara kation dengan air. Kita lihat pada deret volta. Ini deret volta ya. Nah, persaingan antara kation dan airnya. Yang ada di sebelah kanan air, dia mempunyai reduksi yang lebih besar daripada air ya. Berarti yang direduksi adalah kation yang ada di sebelah kanannya ini, karena dia punya reduksi yang lebih besar. Sedangkan reduksi yang lebih kecil dari air yang ada di sebelah kirinya, maka yang direduksi adalah airnya atau H2O. Jadi dapat Bu Ayu simpulkan, pada katode itu kationnya direduksi, kecuali golongan 1A, 2A, Al, dan Mn yang direduksi adalah H2O, karena ini letaknya ada di kiri ya nak. Berarti yang direduksi adalah air. Nah, reaksi reduksinya adalah 2H2O plus 2 elektron menjadi 2OH- plus H2. Nah, untuk ion H+ dari asam, maka reaksi reduksinya adalah 2H+ plus 2 elektron menjadi H2. Nah, di anoda terjadi reaksi oksidasi ya. Jadi kalau di katode reaksinya tadi reduksi, kalau di anoda reaksinya adalah reaksi oksidasi. Nah, untuk ini terjadi persaingan antara anion dan air. Pada anode dioksidasi, kecuali sisa asam oksi. Sisa asam oksi itu SO42-, NO3-, ClO4. Biasanya sisa asam oksi itu ada OO-nya gitu. Nah, maka yang akan direduksi adalah air. Yang akan dioksidasi adalah air. Reaksinya adalah 2H2O menjadi 4H+ plus O2 dan 4 elektron. Untuk ion OH- dari basa, reaksi oksidasinya adalah seperti ini ya. Ibu kasih contoh. Tuliskan reaksi elektrolisis larutan NaCl dengan elektroda karbon. Oke, pembahasannya adalah yang pertama kita uraikan dulu reaksi ionisasi antara NaCl. NaCl terionisasi menjadi Na+ dan Cl-. Na ini sebagai kation, Cl sebagai anion. Nah, tadi ya, ini larutan NaCl. Karena larutan berarti ada air ya. Berarti reaksi pada kation nanti akan ada persaingan antara kationnya Na+ atau air. Nah, kita lihat nih ya. Tadi ya, katode direduksi. Nah, Na+ itu ada pada pengecualian ini ya. Dia adalah golongan 1A. Maka yang direduksi adalah air. Yang direduksi adalah air. Maka reaksi pada katodenya adalah ini ya. Oke, ini tadi ya. Kemudian kita lihat yang Cl-. Cl- itu adalah reaksinya adalah reaksi karena dia di anode berarti anionnya yang dioksidasi. Cl2 itu bukan asam oksi ya, berarti anionnya sendiri yang akan dioksidasi. Reaksi anodenya adalah Cl-, dia dioksidasi, berarti Cl- diubah menjadi Cl2. Karena Cl2, berarti di sini harus 2 ya. 2 Cl- menjadi Cl2 plus 2 elektron. Nah, setelah ini kemudian reaksinya bisa kita jumlahkan. Di sini ada 2 elektron sudah sama, berarti bisa kita hilangkan. Reaksinya adalah 2H2O plus 2 Cl- menjadi 2OH- plus H2 dan Cl2. Contoh yang kedua, tuliskan reaksi elektrolisis larutan NaNO3 dengan elektroda platina. Sama kayak tadi, kita uraikan dulu. NaNO3 terion menjadi Na plus dan NO3 men. Na plus berarti dia sebagai kation, NO3 men berarti dia sebagai anion. Kita lihat di reaksi katodenya ya, berarti kationnya yang akan direduksi. Nah, karena ini larutan, berarti ada persaingan antara kation dan air. Kita lihat tadi ya, Na dia golongan 1A, maka yang akan direduksi adalah air. Airnya yang akan direduksi, berarti katode reaksinya adalah seperti ini ya nak. Kemudian kita lihat NO3 main-nya. NO3 main-nya, NO3 main ini merupakan sisa asam oksi ya. Dia NO3, berarti yang dioksidasi adalah H2O-nya. H2O reaksinya adalah ini, 2H2
2H2O menjadi 4H plus O2 menjadi dan 4 elektron. Berarti ini ya yang akan dioksidasi adalah air. Nah, reaksi pada anodenya adalah seperti ini. Nah, yang selanjutnya karena elektronnya berbeda, yang atas 2 elektron, yang bawah 4 elektron, maka harus kita samakan, yang atas dikalikan 2 elektron. Nah, setelah itu ini ya hasilnya ya, ketika dikalikan 2 elektron berarti ini jadi 4, jadi 4, 4 di sini jadi 2. Reaksi anodenya ini tadi tinggal kita jumlahkan. Ini elektronnya hilang. Jadi 4H2O plus 4H2O ini bisa disederhanakan jadi 6 ya, dijumlahkan aja. 6H2O jadi 4OH- plus 2 plus 4H plus O2. Jadi ini reaksi elektrolisisnya. Yang selanjutnya adalah sel elektrolisis larutan dengan elektroda tidak iner atau elektroda aktif. Elektroda tidak iner itu contohnya adalah Cu, Ag, Ni, dan Fe. Nah, masih sama, katode itu reaksi pada katode kation yang direduksi. Sama ya kayak tadi, kecuali golongan 1A, 2A, Al, dan Mn yang direduksi adalah air. Nah, yang beda di sini, kalau elektrodenya tidak iner atau elektroda aktif, maka pada anode elektroda yang dioksidasi, ya. Jadi diingat, kalau elektrodenya tidak iner, maka pada reaksi pada anodenya adalah elektroda yang dioksidasi. Jadi nanti kalau pakai Cu ya Cu-nya yang oksidasi, kalau pakai Ag, Ag-nya yang dioksidasi. Boleh kasih contoh, misal tuliskan reaksi elektrolisis larutan FeSO4 dengan elektroda Ni. Nah, sama kayak tadi, kita uraikan dulu reaksi ionisasi antara FeSO4 menjadi Fe2+ dan SO4 2- yang bermuatan positif sebagai kation, yang bermuatan negatif sebagai anion. Kita lihat kationnya dulu ya, reaksi pada katodenya. Karena ini larutan ya, larutan berarti kan ada persaingan antara air dan kationnya ya, di sini Fe2+. Nah, kita lihat kemarin kita lihat yang tadi ya, katode kation direduksi karena Fe itu bukan pengecualian ya, karena diletaknya di sebelah kanan H2O, maka kation Fe yang akan direduksi. Reaksinya adalah Fe2+ plus 2 elektron menjadi Fe. Kemudian untuk reaksi di anionnya, kita lihat anionnya di sini adalah SO4 2-, tapi menggunakan elektrode Ni. Elektrode Ni ini elektrode tidak iner. Ya, berarti dia ikut bereaksi. Maka pada reaksi pada anodenya, elektrodenya yang akan dioksidasi atau Ni-nya yang akan dioksidasi. Reaksi pada anodenya berarti Ni menjadi Ni2+ plus 2 elektron. Nah, karena elektronnya jumlahnya sama, maka langsung kita jumlahkan. Di sebelah kanan ada Fe2+ plus Ni bereaksi menjadi Fe plus Ni2+. Yang terakhir adalah sel elektrolisis bentuk lelehan, cairan, maupun liquid. Katode kationnya yang direduksi, anode anion yang dioksidasi. Contohnya, tuliskan reaksi elektrolisis lelehan NaCl dengan elektrode PT. Jadi kalau elektrolisis dengan bentuk lelehan, cairan, liquid, mau dia pakai elektrode apapun, iner tetap ya berlaku ini ya nak, kation direduksi, anion dioksidasi. NaCl kita tuliskan reaksi ionisasinya Na+ dan Cl-, Na-nya kation, Cl-nya anion. Kita tulis reaksi pada katodenya adalah Na+ ditambah 1 elektron menjadi Na. Kemudian reaksi pada anodenya Cl- dioksidasi, berarti Cl- menjadi Cl ya, Cl2. Nah, karena Cl sebelah kanannya ada 2, Cl2, berarti di sini harus 2 Cl supaya sama atomnya. Berarti di sebelah kanan ditambahkan 2 elektron karena jumlah ion atau muatannya harus sama, di sini 2, -2 di sini -2. Nah, 1 elektron di katode, 2 elektron di anode. Berarti kita harus samakan ya, yang atas dikalikan 2, yang bawah kalikan 1. Yang atas jadinya 2Na+ plus 2 elektron menjadi 2Na. Tinggal sekarang udah sama, tinggal kita jumlahkan. Sebelah kanan ada 2Na+ plus 2 Cl- menjadi 2Na plus Cl2. Oke, sekian video pembelajaran dari Bu Ayu. Sampai bertemu di video selanjutnya.